Ada sesuatu yang tidak beres dengan Sphinx. Bukan dalam pengertian konspirasi, bukan alien, bukan rahasia yang sengaja disembunyikan, tapi dalam pengertian yang lebih sederhana, dan justru karena itu lebih mengganggu. Data yang ada tidak cocok dengan cerita yang selama ini kita terima. Dan ketidakcocokan itu bukan kecil. Sebelum kita bicara tentang usianya, lihat dulu bentuknya. Sphinx berdiri di tepi dataran Giza. Tingginya 20 meter, panjangnya 73 meter. Wajahnya menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Sudah ada di sana berapa lama? Jawaban resminya sekitar 2500 sebelum Masehi. Dibangun oleh Fir'aun Khafre, dinasti keempat kerajaan lama Mesir, bersamaan dengan piramida-piramida besar Giza. Jawaban itu sudah diajarkan di sekolah, sudah tercetak di buku teks, sudah menjadi konsensus selama hampir 1 abad. Tapi ada seorang geolog yang datang ke Giza pada 1990. Bukan untuk bicara tentang sejarah, bukan untuk bicara tentang arkeologi. Dia datang untuk membaca batu. Namanya Robert Schoch, profesor dari Boston University. Dia tidak mencari misteri. Dia hanya melakukan apa yang geolog lakukan, membaca pola erosi pada permukaan batu. Dan yang dia temukan membuat dia berhenti. Tubuh Sphinx, bagian yang terkubur di bawah kepala, bagian yang paling tua dan paling sedikit dipugar, menunjukkan pola erosi yang sangat spesifik. Bukan erosi angin, bukan erosi pasir, erosi air, erosi hujan. Pola vertikal, alur yang dalam, permukaan yang membulat dan terkikis dari atas ke bawah, persis seperti yang terjadi ketika hujan lebat jatuh selama waktu yang sangat lama pada batu yang tidak terlindungi. Masalahnya satu. Mesir tidak pernah hujan lebat, tidak dalam 3000 tahun terakhir, tidak dalam 5000 tahun terakhir. Kawasan Giza hari ini menerima curah hujan kurang dari 2 cm per tahun. Untuk menghasilkan erosi seperti yang Schoch temukan, dibutuhkan curah hujan yang sangat jauh berbeda dari kondisi Giza yang kita kenal. Hujan yang lebat, berkelanjutan selama waktu yang sangat lama. Hujan seperti itu terakhir ada di kawasan itu antara 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Biarkan angka itu masuk dulu. Kalau kamu suka misteri sejarah kuno seperti ini, subscribe sekarang karena makin jauh kita masuk ke seri ini, ceritanya bakal semakin gila. Kalau Sphinx dibangun pada 2500 sebelum Masehi, seperti yang konsensus katakan, erosi yang Schoch temukan tidak mungkin ada. Angin dan pasir yang mendominasi Giza sejak ribuan tahun lalu tidak menghasilkan pola seperti itu. Tapi kalau erosi itu nyata dan Schoch menghadirkan data geologis yang sudah direview oleh rekan-rekan di bidangnya, maka ada satu implikasi yang tidak bisa dihindari. Sphinx sudah ada di sana jauh sebelum 2500 sebelum Masehi. Jauh sebelum dinasti keempat, jauh sebelum Khafre, mungkin jauh sebelum yang kita sebut sebagai peradaban Mesir. Artinya siapa yang membangunnya? Itu pertanyaan yang belum punya jawaban yang bersih. Reaksi komunitas arkeologi terhadap temuan Schoch menarik untuk dicermati. Bukan karena mereka salah, tapi karena cara mereka merespon mengungkapkan sesuatu.
Argumen utama penolakan bukan pada data geologis itu sendiri. Argumen utamanya adalah ini. Kalau Sphinx setua itu, di mana peradaban yang membangunnya? Tidak ada bukti peradaban maju di Mesir sebelum 3000 sebelum Masehi. Itu argumen yang masuk akal, serius, layak dipertimbangkan. Tapi ada yang menarik di baliknya. Argumen itu tidak membantah data erosi. Ia mengatakan bahwa data erosi tidak mungkin benar karena kita tidak punya bukti lain yang mendukungnya. Dalam logika ilmiah, itu bukan bantahan terhadap data, itu permintaan untuk data tambahan. Dan data tambahan itu mungkin ada di satu tempat yang belum kita gali. Atau di satu tempat yang sudah kita gali tapi belum kita baca dengan benar. Satu hal yang kita tahu dengan pasti, dari data inti es, dari analisis serbuk sari, dari foto satelit yang menunjukkan bekas sungai di bawah pasir Sahara yang sekarang, antara 10.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, kawasan Afrika Utara jauh lebih basah dari sekarang. Jauh lebih hijau, jauh lebih layak huni. Ada danau-danau besar di tengah, apa yang sekarang adalah gurun paling gersang di bumi. Ada sungai yang mengalir ke tempat-tempat yang sekarang tidak pernah melihat air. Ada populasi manusia yang hidup dan berkembang di kawasan yang sekarang tidak bisa menopang kehidupan skala besar. Nabta Playa, lokasi di selatan Mesir, dekat perbatasan Sudan, adalah satu titik dari banyak titik yang menunjukkan ini. Di sana, sekitar 7.000 tahun yang lalu, ada lingkaran batu, bukan sembarangan, tapi lingkaran yang disusun dengan presisi yang menunjukkan pemahaman tentang pergerakan bintang dan matahari. Lebih tua dari Stonehenge di Afrika. Oleh orang-orang yang belum pernah kita beri nama peradaban. Jadi pertanyaannya, siapa yang bisa membangun Sphinx 7.000 tahun lalu? Mungkin tidak seabsurd kedengarannya. Ada satu detail lagi yang jarang disebut. Pada 1991, setahun setelah Salk mempresentasikan temuannya, ahli geofisika Anthony West dan tim dari Florida State University menggunakan teknologi seismografi untuk memetakan apa yang ada di bawah tanah di sekitar Sphinx, di bawah kaki Sphinx, di bawah dinding kandang di sekitarnya. Mereka menemukan anomali. Ruang kosong di bawah tanah yang tidak seharusnya ada jika kita berasumsi kandang Sphinx adalah batu padat alami yang diukir. Apakah itu ruangan buatan, hasil alam, artefak dari pengukuran? Sampai hari ini, tidak ada penggalian yang diizinkan di bawah Sphinx untuk memverifikasi temuan itu. Mungkin ada alasan yang sangat birokratis untuk itu. Mungkin ada alasan yang lebih menarik. Kita tidak tahu. Dan kadang, tidak tahu adalah bagian dari cerita yang paling jujur yang bisa kita ceritakan. Sphinx masih berdiri di sana. Wajahnya menghadap ke timur, menunggu matahari terbit yang sudah entah berapa kali dia lihat. Mungkin dia dibangun 2500 sebelum Masehi oleh Hafreh. Mungkin jauh lebih tua dari itu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Tapi ada satu hal yang lebih menarik dari sekedar mengetahui jawabannya. Fakta bahwa batu itu menyimpan cerita yang belum selesai kita baca, menunjukkan sesuatu tentang kondisi pengetahuan kita sendiri. Kita sudah menggali Mesir selama 2 abad. Kita sudah menerjemahkan ribuan teks. Kita sudah membuka makam-makam yang tersegel selama 3.000 tahun. Dan masih ada sesuatu yang tidak cocok. Data erosi yang tidak bisa dijelaskan oleh kronologi yang ada. Ruangan di bawah tanah yang belum pernah dibuka.
lingkaran batu di selatan Mesir yang lebih tua dari peradaban manapun yang kita kenal di kawasan itu. Mungkin Sphinx bukan teka-teki tentang siapa yang membangunnya. Mungkin Sphinx adalah pengingat tentang seberapa banyak yang belum kita tahu tentang manusia yang hidup sebelum kita mulai mencatat. Sebelum ada tulisan, sebelum ada nama raja, sebelum ada yang bisa memberitahu kita bahwa mereka pernah ada. Wajah itu masih menghadap ke timur, menunggu pertanyaan yang tepat.